745. Adril sendiri tidak ambil pusing dengan Ronald. Meladeni orang seperti ini hanya akan membuang-buang waktunya. Dasar brengsek. Cari mati. Ya. Ronald yang murka pun mengambil sebotol minuman dan mengayunkannya untuk menghantam kepala Adril. Namun, Adril menangkap tangan Ronald dengan gesit dan membuat pria itu mendadak tidak bisa bergerak. Lepaskan aku, bentak Ronald. Oke. Adril pun melepaskan cengkeramannya sambil tersenyum. Tetapi langsung menendang perut Ronald dengan kencang tanpa memberikan Ronald kesempatan untuk bicara. Tubuh Ronald sontak terpental mundur hingga menubruk meja dengan kencang. Darah pun menyembur keluar dari mulutnya. Tuh, sudah kulepas, kata Adril dengan santai. Pak Ronald. Pak Ronald nggak apa-apa. Kamu ini benar-benar cari mati. Ya. Berani-beraninya menyerang Pak Ronald. Semua orang pun bergegas membantu Ronald bangkit berdiri dan menatap Adril dengan marah. Tetapi tidak ada yang berani maju dan balik menyerangnya. Dasar sekelompok pengkhianat sombong. Sindir Aurel dengan ekspresi tidak peduli. Justru kalian yang cari mati. Berani-beraninya berniat menyusahkan idolaku. Sudah. Jangan pedulikan mereka. Idolaku. Ayo. Kuajak kamu bersenang-senang saja. Aurel tahu Adril bisa menghajar sekelompok orang payah ini dengan mudah. Namun, Aurel tidak mau membiarkan mereka mengusiknya setelah akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berduaan dengan Adril. Begitu mendengar kehebohan yang terjadi, para satpam klub pun bergegas menghampiri. Ekspresi mereka langsung berubah saat melihat Ronald terluka. Mereka segera mengepung Adril. Kenapa? Mau berkelahi? Tanya Adril sambil tersenyum. Berani-beraninya orang kampungan dari kota Silas sepertimu memukulku. Akan kupastikan kamu nggak bisa keluar dari sini hari ini. Akan kubuat kamu jadi cacat. Serang dia. Seru Ronald dengan murka. Tendangan Adril barusan tidak begitu kencang. Jadi Ronald masih bisa bangkit berdiri walaupun harus terhuyung-huyung. Setelah diperintah oleh Ronald, sekelompok satpam itu pun bergegas maju. Berhenti. Namun, sebuah bentakan kencang mendadak terdengar. Bentakan itu berasal dari Tanto. Pak Tanto. Semua orang sontak memekik dengan kaget. Ekspresi mereka terlihat takjub dan hormat. Kok Pak Tanto ada di sini? Begitu melihat Tanto, ekspresi marah Ronald langsung lenyap dan berganti dengan ekspresi patuh. Dia segera berkata, kebetulan sekali Pak Tanto ada di sini. Begini, Pak, di sini ada seorang pria kampungan yang nggak tahu diri dan seenaknya saja ikut campur urusanku. Dia bahkan berani-beraninya mengatakan kalau dia punya hubungan baik dengan Pak Tanto. Aku bermaksud memberinya pelajaran. Ronald pun berbalik badan menghadap Adril kembali. Lalu berkata dengan kesal, dasar orang sialan. Kenapa kamu nggak langsung berlutut di hadapan Pak Tanto? Hah? Ronald menyunggingkan seulas senyuman sinis. Dia sudah bersiap menikmati tontonan saat Tanto menghajar Adril habis-habisan. Detik berikutnya, bunyi tamparan yang nyaring pun terdengar. Plak. Tamparan Tanto yang mendarat di wajah Ronald itu membuat darah langsung mengalir dari sudut bibir Ronald. Semua orang sontak tertegun. Pak Tanto. Kenapa? Tanya Ronald dengan kaget sambil memegangi pipinya. Bukannya seharusnya Tanto memukuli Adril habis-habisan. Kenapa malah memukulnya? Ronald sampai mengira Tanto salah memukul orang saking kesalnya. Detik berikutnya, Ronald sontak tertegun dan menjadi makin kebingungan. Bos, nggak usah dengarkan omong kosong Ronald. Kata Tanto kepada Adril dengan panik. Mana mungkin aku mengenal orang sepertinya. Kami benar-benar nggak akrab. Percayalah kepadaku. Bos. Semua orang tertegun bingung. Otak Ronald bahkan terasa seperti berhenti bekerja. Dia menyahut dengan kebingungan. Bukan. Pak Tanto. Sepertinya Pak Tanto salah orang. Pria ini Adril. Dia itu orang kampungan dari kota Silas. Masa Pak Tanto memanggilnya dengan sebutan bos?